Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dengan judul Reborn, sebuah film yang dibintangi oleh aktor legendaris yaitu Jackie Chan, yang berperan sebagai seorang statesman yang memiliki hubungan perasaan yang sangat erat terhadap kuda kesayangannya. Namun, ia harus terpisahkan karena skandal hukum. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Permulaan film menceritakan seorang mantan statesman atau pemeran pengganti populer bernama Luo. Ia hidup seolah hanya untuk kuda kesayangannya saja. Namun karena terlilit hutang, kuda kesayangannya yaitu Red Hare dihadapkan dalam masalah baru. Seorang penagih hutang datang kepadanya. Karena Luo masih belum dapat membayarnya, maka penagih hutang meminta kuda darinya. Luo menolaknya, sehingga timbullah perkelahian antara mereka. Di harinya, dua orang dari pihak hukum mendatangi kediamannya. Ia menyampaikan tentang masalah kudanya yaitu Red Hare, bahwa perusahaan LM telah mengalami kebangkrutan dan seluruh properti akan disita dan dialihkan pada perusahaan yang telah membelinya, termasuk Red Hare. Luo tiba-tiba saja terjerat kasus hukum masalah kepemilikan Red Hare karena tidak memiliki uang. Dengan terpaksa, dia meminta pertolongan Bao, putri semata wayangnya. 你好吗，小宝？ 你需要律师你就去找律师啊，就算你有事也可不可以不要找我？ Dan pertemuan mereka memperlihatkan kerenggangan hubungan antara ayah dan putrinya. Kemudian scene beralih pada tempat yang lain, diperlihatkan kekasih Bao. Ia telah memenangkan kasus pertamanya dalam persidangan. Di waktu yang sama pula, datang sahabat Luo. Ia menunjukkan video perkelahian antara Luo dengan penagih hutang pada beberapa waktu lalu. Tujuan kedatangannya memberikan tawaran pekerjaan untuk menjadi statesman-nya. Dengan senang hati, Luo menerimanya. Ia bahkan mengajarkan teknik bersandiwara pada kuda kesayangannya. Setelah pertemuan kemarin dengan ayahnya, Bao merasa bersalah. Bahkan ia mengingat pesan ibunya yang telah meninggal dunia. Jika ayahnya datang, ia tidak akan mengusirnya. Maka pada keesokannya, Bao menghampiri tempat tinggal ayahnya. Luo terlihat sangat canggung dengan kedatangan putrinya. Bao datang ingin memberikan bantuan padanya. Datanglah hari esok. Bao bersama kekasihnya sudah berada di kediaman Luo. Setelah perkenalan dengan kasih Bao, Luo menceritakan asal mula Red Hare, bahwa dulu di tempat kerjanya perusahaan LM, bosnya telah memberikan kuda miliknya. Namun Luo lebih memilih anak kudanya yang cacat. Kakinya bengkok tidak dapat diluruskan. Ia juga memiliki lemah jantung. Kemudian Luo mengurusnya dan mengobatinya hingga kuda itu telah beranjak besar dan dapat berlari dengan kuat. Sebelum kekasih Bao pamit pulang, Luo memaksa untuk menjadi lelaki pemberani agar dapat melindungi putrinya. Ia bahkan memaksa Han untuk menyentuh kudanya. Han menolaknya karena ia merasa sangat takut. Namun Luo masih memaksanya hingga tanpa sengaja terjadi tinjuan ke wajah Red Hare. Setelah pukulannya, Red Hare justru dengan sukses bersandiwara di hadapan Luo. Pada keesokan harinya, Red Hare bersama Luo telah bersiap menjadi statesman yang handal. Ia meminta Bao untuk menyaksikannya. Namun pada kenyataannya, setelah berhadapan dengan puluhan orang, Red Hare canggung dan tidak dapat menjalankan skenarionya. Luo marah dan menyerah, namun Bao mencoba membujuk kudanya dengan penuh sentuhan kasih sayangnya. Hingga akhirnya Red Hare kembali bangkit ke lokasi syuting dan disusul oleh Luo. Keduanya telah siap menjadi pemeran pengganti. Hari berikutnya untuk aksi statesman-nya di tempat-tempat yang berbeda. Bao telah menjadi sekretaris Luo untuk mengurus setiap kontrak yang akan diambilnya. Hingga sebuah kesalahan tak sengaja datang di antara mereka. Bao telah menandatangani sebuah kontrak tanpa melihat keadaan realnya. Ukuran tempat syuting yang akan digunakan ayahnya dan Red Hare terlalu sempit. Hal ini terlalu berbahaya bagi keduanya untuk pengambilan gambar. Dan pada scene inilah pembuktian pelindungan seorang ayah terhadap putrinya.
各部门准备，各部门准备。 Malam harinya keduanya masih bersama. Bow mulai mengkhawatirkan pekerjaan ayahnya dan kesehatan Red Hair. Di tengah percakapan mereka, penagih hutang itu kembali datang dan memecahkan keributan yang membuat Luo dan Red Hair berurusan dengan kantor polisi. Han membebaskannya sekaligus menjemput Bow pulang. Dalam perjalanan, Bow teringat dengan perkataan ayahnya bahwa ia juga butuh pelindungannya. Bow menceritakan masa lalunya, bahwa kedua orang tuanya telah berpisah saat ia berumur 1 tahun. Di lain tempat, pengusaha kaya pecinta kuda mengincar Red Hair setelah beberapa kali melihat aksi heroiknya. Bahkan suatu waktu ia mengundang Luo untuk menawarkan harga bagi kudanya. Ia memperlihatkan tempat yang lebih layak untuk Red Hair, namun Luo menolaknya dengan tegas. Maka pengacaranya memberikannya jalan lain. Ia memberikan informasi bahwa Red Hair sedang dalam gugatan kepemilikan. Ia sedang dilelang perusahaan Capital DY, maka hal ini akan lebih memudahkannya. Scene beralih pada hari berikutnya. Pertunjukan demi pertunjukan Red Hair berlangsung hingga membuatnya terluka. Bow menasihati ayahnya, namun ia bersikeras untuk menentangnya. Hingga kejadian naas terjadi pada sahabatnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Bow yang ikut mendampinginya semakin mengkhawatirkan ayahnya. Malam ini Bow meminta kepada ayahnya untuk bertemu dengan orang tua Han. Dengan segala kekurangannya, ayahnya bersikap memalukan. Bow berusaha memakluminya. Namun, tidak ketika mereka berada di luar dan membicarakan keadaan Red Hair. Bow meminta ayahnya untuk tidak memaksanya melakukan hal yang berbahaya. Dan Luo dengan sikap keras kepalanya menolaknya. Perdebatan malam itu mengganggu pikiran Luo. Ia menjanjikan kepada Red Hair akan mengakhiri semuanya setelah penampilan hari ini. Dan benar saja, di tengah aktingnya, kaki Red Hair mulai tidak seimbang. Hal ini akhirnya membuat Luo terjatuh dari tunggangannya. Ia telah dilarikan ke rumah sakit. Bow membutuhkan KTP ayahnya. Saat mencarinya, ia menemukan flash disk yang berisi rekaman CCTV di sebuah toko. Bow kecil berada di sana bersama Luo. Ternyata hal ini sengaja Luo minta dari pemilik toko. Melalui video inilah Luo menuangkan rasa rindu terhadap istri dan anaknya. Scene beralih di rumah sakit. Keduanya saling mengungkapkan penyesalan. Luo mengatakan bahwa masa statementnya telah diakhiri. Setelah kepulangannya dari rumah sakit, Luo mengenang video aksi statementnya bersama Bow. Bahkan ia bercerita saat cedera parah, hingga koma dan kehilangan pekerjaannya. Saat itu ia langsung terlilit hutang dengan jumlah yang sangat banyak untuk biaya rumah sakitnya. Kemiskinan semakin membuatnya tidak berani bertemu dengan Bow dan ibunya. Scene beralih di kediaman Luo. Aksi perkelahian kembali terjadi saat penagih hutang datang dan hendak mencuri Red Hair. Setelah merasa lelah dan mengalahkan musuh, Luo memberikan uang hasil kerjanya untuk melunasi hutangnya. Keesokannya, Luo kembali didatangi sahabatnya. Ia menawarkan sebuah proyek film untuknya. Kali ini Luo akan berperan sebagai tokoh utama, bukan menjadi statesman. Luo menyetujuinya, alih-alih melanggar janji terhadap putrinya. Tepat saat di lokasi syuting, Luo kembali keras kepala dengan keputusannya. Fasilitas yang diberikan oleh sutradara ditolaknya. Ia ingin berakting sesuai realnya, melompat bersama Red Hair. Namun di saat waktu syuting dimulai, keraguan-keraguan muncul setelah ia menyadari perjalanan waktu ke waktu bersama Red Hair. Luo akhirnya mengundurkan diri dan pergi menemui putrinya. Hari yang menyakitkan pun tiba. Sidang kepemilikan Red Hair berjalan tidak sempurna. Han terkalahkan dengan pengacara yang lebih profesional. Dengan segala kesedihan, Luo berusaha menerima keputusan hingga datang saat ia harus mengantarkan Red Hair ke tuannya, yaitu pemilik kuda yang ditemuinya beberapa hari yang lalu. Duanya berpisah dengan sangat berat.
Hingga pada hari berikutnya, Bow datang menemui pemilik baru Red Hair dengan segala kerendahan hatinya. Ia mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat spesial antara Red Hair dengan ayahnya. Karena alasan inilah, Bow meminta agar Red Hair dikembalikan. Permintaannya dikabulkan oleh pemilik sah Red Hair secara hukum. Bahkan ia juga mengakui perasaan berat yang dirasakan Red Hair. Ia juga telah memiliki rencana untuk mengembalikan Red Hair kepada pemilik aslinya. Dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.